Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup bagus ya, segi fundamental dan rajin bagi dividen juga. Dan perusahaan ini mungkin teman-teman sering lihat ya produknya di rumah Anda ada ya nih ya. Oke, dengan ticker TOTO ya atau kode sahamnya TOTO ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, Surya Toto Indonesia. Nah, ini perusahaan di bidang sanitasi ya atau saniter. Produknya seperti keran ya, bathtub, kloset, wastafel ya, dan lain-lain lah ya. Oke, mungkin teman-teman di rumah ada keran merek Toto yang bikin ini juga, atau bathtub merek Toto yang bikin ini juga, kloset merek Toto yang bikin ini juga. Jadi Toto ini perusahaan ya sanitasi lah ya. Oke, kita akan lihat fundamentalnya. Nah, ini udah sebentar baca-baca tadi guys. Nah, kalau kita lihat Toto punya aset sekitar 3,34 triliun ya. Kalau kita bandingin dengan tahun lalu di kuartal keempat nih ya, ini kuartal 4, 3,262 ya, sekitar naik 80 miliar ya untuk kenaikan dari segi asetnya Toto ya. Nah, untuk likuiditasnya sendiri Toto ini mengalami penurunan ya, dari tahun lalu tuh 1,228 ya, turun ke 1,220 ya, hampir 8 miliar ya untuk penurunan liabilitasnya ya. Jadi untuk segi ekuitasnya naik ya, dari 2,034 triliun naik ke 2,125 triliun ya, ya hampir 100 miliar ya untuk kenaikan ekuitasnya. Nah, dari segi pendapatan Toto juga membukukan laba ya sekitar 559 miliar ya. Kalau kita bandingin di kuartal keempat ini sekitar 464 miliar, jadi hampir naik siapa ini? Sebentar. 90-an ya. 90 miliaran ya untuk kenaikannya. Ya 60. Nah, ya sekitar 100 miliar guys. 100 miliaran lah untuk kenaikan dari pendapatannya ya. Pendapatan naik, beban pokok turun, malah bagus lagi nih ya. Kalau kita bandingin beban pokok juga turun ya, dari 400 miliar turun ke 400 miliar, jadi hampir turun 5 miliar ya untuk pendapat beban pokoknya ya. Jadi untuk ini bagus ya untuk pendapatan untuk penurunannya. Nah, laba usaha jadi masih ada bersih sekitar 100 ini ya, 113 miliar ya setelah dikurangin semuanya. Nah, jadi untuk total bersih pendapatannya sekitar 91 miliar. Kalau kita bandingin dengan kuartal 4 tuh sekitar 12 miliar ya. Ini naiknya sangat banyak ya. Bisa ini ya sekitar 7 kalinya ya kenaikan, 7 kali lipatnya untuk kenaikan per kuartal ini. Saya ini signifikan ya, dari IPS-nya aja nih 1 ya, 1,19 naik ke 8,83 ya. Bener ya, 700% ya untuk kenaikannya di kuartal 2 ini sangat bagus ya. Nanti tinggal kita lihat di kuartal berikutnya ya, di kuartal 3 kuartal 2 seperti apa. Ini kan kuartal 1 ya, masih kuartal 1. Kita lihat nanti di kuartal kedua seperti apa. Nanti kalau masih stuck di angka 8 bagus ya, bisa 88 atau syukur-syukur malah naik jadi lebih bagus nanti. Kita lihat untuk cash flow-nya juga. Nah, untuk cash flow-nya ini masih aman ya. Ini operasional. Nah, kita lihat cash flow operasional sekitar 66 miliar. Kalau kita bandingin dengan tahun lalu tuh 59. Jadi ini hampir naik 7 miliar ya untuk kenaikan cash flow operasional. Nah, untuk cash flow investasi ini dari minus 1 miliar nah minus ke 18 miliar ya. Nah, untuk arus kas pendanaan dari 5 miliar naik ke 6,4 miliar. Nah, untuk kas setara kas akhir periode sekitar 412 miliar. Ini ada penurunan ya dari 527 ya, sekitar 100 miliar ya untuk penurunan dari kas setara kas akhir periode. Tapi nggak apa-apa guys. Nah, jadi untuk Toto ini segi fundamental oke ya, oke, masih oke.
dan naik ya, pendapatan naik, PS naik. Yang paling bagus tuh dia rajin bagi dividen ya, jadi loyal ke pemegang sahamnya guys. Jangan sampai udah cuan tapi cuannya ditahan ya, nggak dibagikan ke pemegang sahamnya. Oke, kita akan lihat untuk chartingnya, untuk teknikalnya. Nah, kalau lihat ini Toto ada ini ya, ada support terdekat tuh sekitar di 2 ini ya, 258 ya guys. Nah, di 258 ini support terdekatnya, ini udah dites sering kali di area sini ya. Ini udah mantul dan ini juga ya mantul lagi. Nah, kalau kita lihat dari harga saat ini ya, close hari ini ke 258, ini masih ada sekitar 6% jadi. Nah, sekitar segitu guys ya. Jadi ketika teman nanti entry di sini, kalau kita ke banteng ya sekitar segitu ya kalau jatuh ke supportnya. Atau kalau mau nunggu di area sini silakan ya, nunggu di area sini, dan kalau jebol bisa dijadikan SL. Mungkin SL-nya bisa taruh sini ya di 250. Ini ada juga sempat mantul ya dari sini ini terus naik ya sampai turun si 250 terus naik lagi. Nah, ini bisa jadikan Excel ya, bisa entry sini jadikan Excel atau saat teman-teman atau mau nunggu di area sini juga bisa ya, tinggal nanti dikasih alarm aja teman ya. Ini juga sama ya, mau dikasih di area sini juga silakan di 200 ya kalau mau nyari harga yang sangat murah ini. Dan Toto itu kalau kita pelajari nih, ini pakai stokastik ini hampir mirip ya. Ketika dia udah turun dan dia menyentuh oversold, ini kebanyakan udah langsung bikin sideway ya, bikin base langsung bikin sideway gini. Sama ini juga turun, bikin ini ya, kelihatan ya turun, ini sampai oversold terus naik lagi nih ya. Ini juga sama, turun ya, terus area oversold terus nggak kemana-mana kan, langsung sideway aja. Ini udah berapa bulan nih, dari Januari sampai Maret ya, seperti itu sideway untuk emiten Toto. Dan Toto ini rajin bagi dividen ya, rajin bagi dividen. Ini di 2002 kemarin ya, Juni, ini Desember ya, ini Juni tahun lalu. Nah, ini Agustus 2020, ini 2019 ya, ini 2019. Jadi kadang Toto juga bagi 2 kali ya, di pertengahan dan di akhir ya. Nah, jadi nanti kalau nanti di akhir tahun ini ada bagi, ini kemungkinan bagus ya untuk ke harga sahamnya. Kalau kita lihat Toto nih ya, ini pernah naik sampai sini, pernah naik sampai 700 ya, cuma kita ngambil terdekatnya aja. Tinggal kita lihat nanti ya di 2019 tuh IPS-nya berapa ya. Nah, IPS-nya berapa kita lihat. Nah, di 2019 berapa tuh, 19 tadi ya, sini tuh areanya, di area sini 17 guys ya, di area 2017an ya. Ini kita lihat sampai ada harga sini ya, kita naikin dulu. Nah, sekitar 400 ini ya, 428 ya. Kita lihat di 2017. Nah, kalau kita lihat di 2017 kuartal 4-nya aja 8.77 ya. Nah, bahkan kalau kita bandingin dengan harga saat ini atau IPS saat ini itu udah 8 ya. Udah 8 tadi nih. IPS-nya udah 8. Nah, ini udah 8 ya. Jadi nanti seandainya ya, ini Toto ini mampu mempertahankan ya pendapatannya, minimal IPS-nya sama ya di kuartal yang akan datang, misalnya 888, itu total kan 32 ya. Nah, ini bagus ya. Jadi ini di kemarin di 2017 ada dengan IPS 8 ini mampu sampai sini ya, di area 400, dan harga di kuartal 1 ini udah sampai 8 ya IPS-nya. Jadi ini ada potensi ke sini misalnya kita itu sampai sini hampir 50% ya, kalau seandainya nanti kinerja ya, harga mengikuti kinerja ya, seandainya harga mengikuti kinerja ya. Sekali lagi harga saham dipengaruhi demand dan supply ya dari pasar ya, dan kalau harga saham nanti mengikuti kinerja bisa area situ ya, kalau seandainya guys ya, kalau seandainya ngikutin kinerja. Nah, tapi ini secara garis besar fundamentalnya oke ya, fundamentalnya oke.
harga sahamnya udah naik ya kalau kita dibandingin dengan low-nya di Mei kemarin ya. Nah, ini udah naik dari Mei kemarin udah sekitar 70% ya, 70% untuk kenaikan dari Mei kemarin. Jadi ada beberapa titik entry tadi di sini boleh kalau mau nunggu bawah di area sini ya di 200-an atau mau nunggu di area sini silakan ya untuk teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu guys untuk analisa saham Toto ya. Jadi kalau teman-teman ada request atau pertanyaan silahkan aja ya ditulis kolom komentar. Nanti kita bahas bersama ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.